Nah, jadi malam ini kita udah di sesi 11. Saya ingatkan sekali lagi buat grup 1, 2, 3, 4 buat ngerjain video kritik ya. Ini supaya terekam ya. Itu mulai dari sesi 6, 7 itu grup 1, 2. Lalu sesi 10 dan 11 itu grup 3, 4 gitu ya. Supaya bisa dikerjain dan kita mulai bisa melakukan kritik juga. Terus terjadi proses belajarnya. Nah, malam ini kita di sesi 11 itu soal channel coding ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Learn ke sesi 11 ada lecture notes-nya yang udah tersedia juga di sesi 11. Nah, topik kita itu sebenarnya persoalan bagaimana mengarrange data digital kita ya dengan channel coding istilahnya supaya kita bisa mendeteksi eh, error dan kalau kalau situasinya bagus kita bisa mengkoreksi error juga ya. Ini juga satu bagian yang standar di komunikasi digital tuh bisa bisa kita lakukan ya. Jadi ini materinya di sesi 11 ini dari chapter 6 buku Sklar ya, ada lecture notes-nya juga yang udah tersedia. Terus ada recordingnya juga, nanti recording yang malam ini nanti saya pasang juga di sana. Nah, kalau kita lihat ya, saya pingin flashback sedikit ya dari apa kuliah awal kita ya. Sering kita tuh mulai dengan pertanyaan, kenapa seluruh sistem komunikasi kita jadi komunikasi digital ya? Karena apa? Buku yang kita baca ini buku Sklar itu judulnya adalah Digital Communications gitu. Artinya sebenarnya analog kita tinggalkan. Dan sebenarnya Sklar ini di even di chapter yang sangat awal berusaha menjawab pertanyaan itu why digital begitu ya sehingga apa waktu ujian lisan kemarin kalau ditanya kenapa digital terus p- pas yang dapat pertanyaan itu nggak bisa jawab saya tuh bingung ya apa mungkin nggak belajar kali ya atau sama sekali nggak berusaha baca ya tapi ini tertera jelas ya sehingga mungkin kita coba review lagi malam ini ya kenapa digital ini kalau kita baca dari buku Sklar ya, ada beberapa sih alasan yang di apa disebutkan di lecture notes saya tulis empat-empatnya. Tapi kalau Bapak Ibu paham dua aja itu udah yang paling penting ya. Yang pertama adalah persoalan bahwa dengan sistem komunikasi digital kita punya regenerasi sinyal yang sempurna ya. Ini kan diilustrasikan bahkan di gambar 1.1 ya karena kita sinyalnya cuma satu dan nol. Jadi kalau kita terkena noise, terus sinyal itu berkurang ya pulsanya ya, entah noise yang versi yang mana ya, apakah intersimbol interference atau additive white Gaussian noise. Tapi kalau terdistorsi, terus masih ada bentuknya sedikit ya, katakanlah di dalam jarak tertentu masih bisa dikenali itu satu atau nol pulsanya, kita bisa generate yang sempurna lagi ya. Jadi dengan demikian kita bisa pasang repeater di di jarak tertentu yang masih menguntungkan. Begitu kita repeat, sinyal kita sempurna ya. Sempurna itu artinya nggak ada noise-nya lagi karena kita tahu kalau sinyal kita itu pulsanya bentuknya satu atau nol ya. Ini tergantung juga codingnya yang kita pakai. Kalau kita memang tahu dari awal misalnya non return to zero atau Manchester atau apa ya kita bisa generate ya satu atau nolnya sempurna lagi juga ya. Ini demi demi kesederhanaan ilustrasi Sklar gambarnya gini ya. Tapi poin pertama adalah kita tuh bisa membuat ini ya yang disebut regenerative repeaters ini ya dengan dengan sempurna gitu ya. Tadinya kalau analog nggak bisa kita regenerasi sinyal kita itu sempurna ya. Nah lalu yang kedua Sklar itu nulis di sini yaitu bahwa sinyal yang eh, errornya rendah ya, signal fidelity ya istilah kesetiaan sinyal itu jadi mungkin kalau pakai sistem digital karena kita punya mekanisme error detection dan error correction. Nah ini jadi kedua sifat ini ya dari komunikasi digital inilah sebab utama kenapa sistem kita pindah ya dari yang analog
Kalau mobile communication itu yang analog itu 1G ya, begitu 2G itu udah langsung digital ya. Begitu 3G, 4G itu asumsinya udah digital semua ya. Jadi sebenarnya makin ke belakang sini udah nyaris nggak ada yang analog ya. Yang analog itu biasanya legacy system ya. Yang terakhir mati kalau di Indonesia itu sistem apa TV analog kita itu ya, yang sekarang udah ganti jadi digital ya. Mungkin yang masih sisa itu radio FM tuh yang di mobil ya suka masih ada, terutama mobil yang lebih tua ya. Nah itu masih analog ya, sisanya digital. Dan radio FM itu kalau mobil kita ngebut di jalan tol, wah suaranya kresek-kresek ya, karena dia nggak tahan sama error itu ya, walaupun jangkauannya luas ya, misalnya stasiun radionya, tapi karena pergerakan gangguannya terlalu besar sehingga sinyal radionya jadi jelek. Kalau Bapak Ibu punya radio digital di mobil, dia yang error correction, error detectionnya jalan ya, sinyalnya bisa direproduksi sempurna di setiap repeater, dia nggak ada masalah ya, sinyalnya tetap terang gitu ya. Nah, itu dua alasan utama ya, regenerasi sinyal sempurna dan bisa ada error detection dan error correction yang kita pelajari malam ini nih nanti ya di chapter 6-nya Sklar. Ada lagi alasan-alasan lain ya kenapa sistem kita berubah jadi digital, yaitu misalnya lebih mudah melakukan time division multiplexing. Ya, yang sebelumnya cuma bisa frekuensi division gitu misalnya ya, kalau mau sinyal yang kita pisahkan misalnya untuk user tertentu atau stream tertentu gitu ya. Itu bisanya tadinya frekuensi doang, tapi begitu digital kita bisa potong-potong berdasarkan time slot ya. Kalau sinyalnya kita tadi analog, kita misalnya kalau main Aloha ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ada apa multiple access yang Aloha, itu kita nggak bisa main slotted Aloha tuh, karena kalau slotted berarti dia mulai time slot gitu ya, itu harus digital gitu misalnya. Padahal throughputnya Aloha kalau Bapak Ibu ingat di kuliah yang lain ya, itu kan cuman separuh daripada yang slotted Aloha gitu ya. Jadi digital tuh menyajikan satu keuntungan yang berlipat ganda yang tidak bisa ditolak ya. Sehingga kesulitan misalnya untuk melakukan harus sampling, quantization gitu ya, itu ditelan aja orang karena keuntungannya terlalu besar ya. Oke lah, mesti sampling, mesti quantization dari sinyal analog nggak apa-apa karena sistem kita lebih tahan error, bisa error detection, error correction, bisa time division multiplexing ya. Jadi akhirnya kita bergerak ke digital semua. Lalu yang tidak kalah penting ya adalah kita tuh bisa melakukan apa signal compression. Yang tadinya juga sulit kalau di analog, sekarang sekarang jadi bisa ya. Nah, ini ada sih kelemahannya sistem digital yang disebut Sklar ya, tapi sebenarnya nggak terlalu kritikal ya. Di sini disebutkan ya kalau di bagian bawah eh, ini ya chapter yang tentang kenapa digital itu ya, di sini disebutkan bahwa satu disadvantage dari sistem komunikasi digital adalah non-graceful degradation ya istilahnya. Non-graceful degradation itu artinya kalau errornya udah nggak sanggup lagi dihandle oleh sistem digitalnya, tiba-tiba apa komunikasi itu putus begitu aja. Ya jadi misalnya kalau TV digital ya, eh, errornya udah terlalu banyak, dia gelap langsung ya, apa gagal total gitu ya. Tapi kalau analog kan istilahnya bisa graceful penurunan kualitasnya, dia jadi hujan gitu ya. Kalau kalau cuaca buruk dia hujan karena errornya banyak, tapi dia nggak langsung gelap gitu. Kalau digital dia langsung gelap ya. Saya bilang ini kelemahan yang nggak terlalu kritis karena apa? Karena sebenarnya pada saat noise itu sangat buruk ya di kedua sistem baik analog maupun digital, dua-duanya fail, dua-duanya tewas ya. Nah, cuman yang satu ya kalau nggak sampai tewas-tewas amat yang digital ya, dia tetap nyalanya tetap clear, seperti nggak ada gangguan karena sinyalnya bisa diregenerasi sempurna atau error detection, error correctionnya masih jalan, oke gitu ya. Kalau udah terlampau buruk, bit error rate-nya dia fail juga, tapi pada saat yang itu yang analog juga udah nggak bisa dilihat apa-apa gitu ya. Sementara yang analog, kalau ada gangguan-gangguan dikit, saking dia nggak bisa error detection, error correction dan lain sebagainya, dia hujan ya. Kita juga nggak mau nonton TV hujan gitu ya. Jadi keuntungan yang disebut Sklar bahwa
sistem analog itu degradasinya itu graceful ya, perlahan ya, sebenarnya nggak sangat besar gitu ya. Kita bisa ya mentolerir sistem yang either dia nyala sempurna atau mati total gitu ya. Daripada nyala terus kadang-kadang nyala nggak sempurna ya, tapi masih lewat sinyalnya. Terus kalau errornya terlalu banyak baru baru mati gitu ya. Itu analog ya. Dan biasanya kalau TV analog hujannya udah apa? Nggak enak, kita juga nggak nonton lagi juga gitu ya. Jadi sebenarnya apa keuntungan yang graceful degradation itu mungkin nggak terlalu signifikan sehingga orang nggak bercita-cita kembali ke analog demi supaya bisa graceful degradation ya. Mungkin kasus-kasus yang seperti itu bisa jadi ada tapi sangat jarang. Ya. Nah, mudah-mudahan karena udah nge-review bagiannya ini, Bapak Ibu bisa ingat ya, seumur hidup keuntungan sinyal sistem digital komunikasi itu apa gitu ya. Karena itu cukup krusial sih kalau Bapak Ibu lewat perkuliahan ini masih nggak paham ya kenapa kita harus dealing dengan sistem digital. Ada bagian yang sangat salah yang apa lewat sistem pendidikan kita itu Bapak Ibu nggak berhasil paham gitu ya. Nah ini di lecture note sebenarnya tertulis semua ya. Tergantung Bapak Ibu belajar atau enggak aja waktu ujian lisan kemarin ya. Komunikasi digital itu ada dua keuntungan utama ya. Yang pertama bisa diregenerasi sempurna. Yang kedua bisa error detection, error correction. Yang ketiga bisa main-main time division multiplexing ya. Yang keempat bisa ada teknik kompresi untuk apa? Untuk datanya ya. Atau juga enkripsi gitu ya. Kalau analog mau dienkripsi juga agak agak repot gitu ya karena bentuk sinyalnya nggak dalam bentuk coding 1010 yang bisa ada apa semacam logika matematika yang dipakai untuk enkripsi gitu ya. Jadi ini sebenarnya tertulis ya di lecture note. Cuman mungkin Bapak Ibu waktu apa UTS kemarin memang ada yang nggak belajar sehingga yang ini juga sebagai pertanyaan pertama langsung gagal dijawab gitu ya. Nah, malam ini kita belajar soal error detection, error correctionnya itu ya. Itu penyebab kenapa kita jadi digital. Itu munculnya dengan lebih detail di chapter 6 buku Sklar ini ya. Terus saya berusaha rangkum juga di lecture notes. Jadi Bapak Ibu bisa baca juga. Udah tersedia juga di Learn ya. Nah, sebenarnya eh, apa isi dari chapter 6 ini soal coding ya, dan istilahnya channel coding ini adalah istilah yang dipakai untuk error detection dan error correction ya. Jadi eh, semua yang digital tuh di awal di sejarahnya sebutnya selalu coding gitu ya. Eh, yang modulasi buat apa baseband itu istilahnya line coding ya. Yang Manchester, non-return to zero, bipolar dan sebagainya itu line coding. Tapi kalau kita bicara channel coding adalah khusus yang untuk error detection dan error correction gitu. Nah, eh, ini saya berikan catatan ya. Pulse code modulation itu line coding ya, istilahnya coding juga. Kalau yang untuk kompresi ya itu ada istilah codingnya juga, cuman dibilangnya disebut source coding ya karena apa sumber informasi itu yang decoding sehingga apa dengan melakukan source coding itu dia ukuran filenya jadi lebih kecil ya. Jadi tujuannya yang berbeda. Kalau channel coding untuk error detection, error correction, source coding itu untuk kompresi. Sedangkan line coding itu adalah untuk modulasi sebenarnya. Karena nama lain yang sering disebut untuk line coding adalah pulse code modulation ya atau PCM. Nah di chapter 6 ini, Sklar itu waktu membuka chapternya membahas coding yang lain lagi ya yang sebenarnya nggak terlalu biasa dipakai untuk channel coding ya. Tapi karena bukunya keluar waktu apa zaman sistem 3G itu mau launching gitu ya. Jadi ini coding yang untuk CDMA ini diperkenalkan di sini gitu ya. Jadi ini code division multiple access ini sebenarnya sistem 3G ya. Sistem 3G itu pakai code yang khusus. Tujuannya tapi bukan buat mendeteksi error ya, melainkan untuk memisahkan sinyal antara user yang berbeda. Makanya disebutnya multiple access ya, karena multiple access itu sebenarnya termasuk medium access control. Bagaimana mengontrol
user yang berbeda itu akses ke medium secara bersamaan, dipisahkannya dengan coding begitu ya. Nah, sistem CDMA ini punya code yang khusus ya, yang terkenal dan waktu zaman 3G itu hampir semua sistem 3G baik yang dari China maupun dari Amerika maupun dari Eropa pakai coding ini ya. Itu namanya Walsh-Hadamard code. Walsh-Hadamard code ini dibentuk dengan matriks yang disebutnya Hadamard matrix. Dia punya sifat yang menyenangkan karena code-nya itu ortogonal. Ya artinya kalau kita ambil dua baris code dari matriksnya itu terus kita korelasi ya, kita kalikan dan kita jumlahkan. Kalau dia dari baris yang berbeda hasilnya nol. Ya, jadi dengan kata lain user yang berbeda itu kalau kita korelasi code-nya nggak saling interferensi gitu ya. Nah, code-nya ini dibentuknya khusus ya. Jadi caranya Hadamard matrix itu dimulai dari yang paling sederhana ini, strukturnya seperti itu ya, nol nol terus nol satu. Kalau kita mau panjangnya jadi dua kali lipat, maka 0001-nya kita tulis di kiri atas, terus ke kanan kita ulang, ke bawah kita ulang, terus ke kanan bawah ini diagonal kita inverse gitu ya. Jadi yang nol jadi satu, terus yang satu jadi nol. Maka kita membentuk Hadamard matrix yang dengan indeks 2 panjangnya 4 ya. Kalau kita mau buat yang panjangnya 8 kita lakukan hal yang sama lagi gitu ya. Ke kanan kita ulang, ke bawah kita ulang, diagonal kita inverse gitu ya. Terus kita bisa mengulang sampai panjang yang kita inginkan ya, mau 16, mau 64, 128, 256 terserah gitu ya. Nah, waktu sistem 3G itu di launching, coding-coding yang dipakai itu rata-rata di standar itu sampai 256 ya. Jadi secara teoritis setiap sel CDMA itu bisa menampung 256 user yang menggunakan code yang berbeda. Nah, eh, sekarang sistem 3G jadi sejarah ya. Walaupun ini teknik codingnya ini dengan Walsh-Hadamard code mungkin tetap masih digunakan ya di dalam konteks yang lain, tapi CDMA-nya udah enggak karena 3G kita udah move ke 4G. Penyebabnya mungkin eh, bisa saya jelaskan juga ya, bahwa Walsh-Hadamard code itu walaupun ortogonal, tapi ortogonalitasnya hanya terjadi atau terjamin kalau kita nggak ada delay sama sekali di channel kita gitu ya. Tapi kan padahal nggak ada channel yang sempurna seperti itu ya. Jadi kalau sinyal kita itu pakai eh, coding CDMA itu yang tadinya ortogonal dan rapi, terus kita transmit ke udara ya, kan itu untuk mobile communication, jadi transmisinya mediumnya udara, terus dia kena pantul ya, artinya dia dikonvolusi sama impulse response dari channelnya, maka kan ada replika delay tergantung delta dari channel kita itu seberapa delaynya gitu ya. Terus hasil konvolusi itu merusak ortogonalitas code-nya kita. Sehingga dengan kata lain, eh, user yang satu nanti sinyalnya menginterferensi user yang lain karena user-user itu sinyalnya terkonvolusi sama channel dan channelnya itu nggak ini ya, nggak bukan delta impuls sempurna begitu ya karena ada delay-delaynya. Nah, jadi untuk menghindari multiple access interference itu istilahnya ya, yang di CDMA saling mengganggu antar user, itu cara yang terbaik adalah mengkompensasi efek channelnya ya, dengan kata lain melakukan dekonvolusi ya terhadap channelnya ya. Padahal melakukan dekonvolusi itu kan Bapak Ibu yang udah belajar sinyal sistem tahu ya, berabe ya, orang hitung konvolusi aja berabe apalagi dekonvolusi ya. Basically mendekonvolusi itu artinya melakukan equalization yang Bapak Ibu udah lihat juga di chapter 3 buku Sklar ini ya, bahwa equalization itu bisa pakai zero forcing, bisa pakai MMSE atau pakai decision feedback ya, tapi equalization itu ongkosnya mahal, komputasinya begitu ya. Sehingga apa cara untuk melakukan equalization yang mudah setelah teknologi seperti fast Fourier transform itu apa
lebih mudah diaplikasikan di dalam digital signal processing ya adalah melakukan dekonvolusnya itu di frekuensi domain. Karena seperti yang Bapak Ibu tahu kalau udah ngambil sinyal sistem, konvolusi di time domain itu jadi perkalian di frekuensi domain sehingga menginverse efek perkalian itu kalau di frekuensi domain tinggal dibagi aja sama channel impulse response-nya ya atau apa channel transfer function-nya ya dan makanya di sistem yang 4G atau 5G dan ke belakang ini teknik-teknik untuk mengkompensasi channel untuk equalization itu dilakukannya di frekuensi domain semua dengan memanfaatkan Fourier transform ya. Jadi pada akhirnya orang menyadari ya bahwa sistem CDMA itu banyak interferensi antar user dan ujung-ujungnya kita perlu melakukan equalization dan equalization itu lebih mudah dengan melakukan Fourier transform sehingga di sistem yang 4G ke belakang ini orang melakukan sistemnya disebutnya OFDM ya, Orthogonal Frequency Division Multiplexing itu memanfaatkan Fourier transform sehingga equalization-nya terjadi di frekuensi domain ya. Jadi secara singkat sejarah perkembangan kita seperti itu tuh. Makanya yang CDMA ditinggalkan orang gitu ya. Nah, di bagian yang ini ya chapter 6 ini ada satu teknik lagi yang dibahas Clar terkait penanganan error. Ya, jadi ada teknik yang disebut ARQ ya, Automatic Repeat Request. Ini dilakukan buat Bapak Ibu yang tahu apa Seven Oscillator ya, kalau baca buku Garcia misalnya ya, ARQ ini biasanya di data link layer ya, di atasnya physical ya, karena physical kerjaannya modulasi dan lain sebagainya eh, termasuk error correction error detection tapi begitu dia mendetek ada error ya biasanya layer yang di atasnya yang minta untuk dikirim ulang datanya ya dan ARQ ini automatic repeat request ini adalah permintaan pengiriman ulang kalau error itu terdeteksi ya. Nah, jadi sehingga channel coding itu jadi wajib ada lah ya supaya kalaupun saya bisa minta pengiriman ulang data, tapi saya berarti harus bisa mendeteksi error ya. Kalau saya nggak tahu data yang saya terima itu error atau enggak, eh, apa saya nggak bisa tahu kapan saya bisa minta dikirim ulang atau enggak data saya gitu ya. Nah, kalau kita pakai error detection, error correction, kalau pas beruntung, kita juga bisa menghemat ini repeat requestnya ini kalau kita bisa koreksi errornya. Ya, jadi nggak usah minta dikirim ulang ya, karena kan makan bandwidth ya. Kalau kita selalu ada error minta kirim ulang gitu. Nah, metode ARQ ini ya ada tiga macam lah yang umum ya. Yang pertama stop and wait, yang kedua ARQ with pullback ini istilahnya yang dipakai oleh oleh Sklar ya. Ada buku lain Garcia misalnya pakai istilah yang lain ya, tapi kalau baca Sklar dia bilangnya pullback gitu ya. Kalau yang ketiga ini disebutnya selective repeat ya. Nah, stop and wait itu yang paling sederhana ya, berfungsinya simple. Kalau transmitter itu udah ngirim data, terus di receiver diterima tanpa error, maka receiver akan ngirim acknowledgement ya, istilahnya ini sinyal ACK. Ya, kalau di sebelah sana acknowledge, berarti berhasil menerima data, maka transmitternya ngirim data yang berikutnya lagi, gitu ya. Nah, jadi yang yang ini ada gambarnya ya. Jadi gambar 6.7 ya stop and wait ini yang paling sederhana, kirim data transmitter, data diterima, nunggu ACK, kirim data yang berikutnya, nunggu ACK, kirim data yang berikutnya, nunggu ACK gitu ya. Kalau ini NAK berarti data ini tiga ini nggak diterima atau terdeteksi ada error ya, maka si transmitternya nggak menerima ACK, dia ngirim lagi, dia kirim ulang lagi data ketiganya ya sampai ACK itu ada gitu ya. Nah, tapi kan kelihatan ini nggak efisien ya, karena berarti harus tunggu-tungguan. Ya, artinya kalau misalnya jalur medium saya itu delaynya panjang ya, berarti terasanya lambat sekali karena setiap kali kirim data harus tunggu ACK datang ya, kena delay. Jadi kayak apa? Jalanan itu sempit ya bisa dibilang gitu ya. Nah, kalau kalau kita pakai ARQ yang lebih bagus ya, ARQ with pullback,
Nah, ini lebih lebih oke karena sistemnya pullback adalah dia transmit aja terus ya. Transmit data frame yang paket yang pertama, terus yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dia berasumsi kalau data itu diterima ya, maka nanti ACK-nya akan beruntun dikirim balik ya. Tapi kan tetap medium itu ada delay ya. Jadi ACK ini misalnya nyampe-nya pada saat di transmitter udah kirim data kelima. Padahal ACK-nya ACK untuk paket yang nomor dua gitu ya. Nah, sehingga begitu ada ACK yang hilang ya, ini atau NAK ya, nggak receive yang ini ya, yang bit apa paket nomor 4 ini error. Terus transmitternya udah kirim sampai data nomor 8 ya. Tapi karena yang keempat ini error, berarti dia pullback. Ya, istilahnya pullback itu mundur, mundurnya sampai yang yang terakhir dia apa? Dia transmit yang diterima baik kan tiga, berarti dia ulang lagi dari empat ya. Terus dia ngulang dari empat, terus naik lagi lima, enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Sampai ke 7 ternyata 7 error lagi ya, dia pullback lagi, mulai lagi dari 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Ini lebih baik dari stop and wait karena tetap lebih hemat. Karena kalau apa medium itu delaynya panjang tapi errornya rendah, dia pokoknya hajar terus aja, transmit terus karena toh apa errornya terjadi sekali-sekali ya. Pas error itu terjadi dia pullback ya, dia mundur ke data yang terakhir yang benar. Tapi habis itu nanti dia apa jalan lagi ya tanpa harus nungguin setiap ACK itu nyampe ya karena itu apa nanti membuat delaynya jadi terlalu panjang ya. Ini lebih baik sih pullback ya. Tapi tetap eh, agak kurang efisien karena ada data-data yang udah benar dari awal tetap dikirim ulang ya. Soalnya dia pullback sampai data terakhir yang masih benar gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah yang selective repeat ini. Jadi kalau selective repeat, kalau ada yang error, dia cuman secara selektif ngirim yang error itu aja. Ya, tapi dengan kata lain, berarti harus ada mekanisme untuk supaya nggak bodoh-bodohan pullback begitu ya. Jadi kan apa? Ini eh, misalnya kirim ya 1 2 3 4 5 6 7 terus data nomor 4 paket keempat ini error. Dia habis 5 6 7 8 ini terkirim, dia mundur repeat yang nomor 4 saja, terus habis itu dia kirim lagi nomor 9 10 11 12 dan seterusnya. Gitu ya, sehingga yang 5 6 7 8 ini kalau diterima baik di receiver ya sudah juga. Terus yang di selective repeat ini yang nomor 4 gitu ya. Nah, kelihatan sekali dengan operasi yang demikian ya di receiver ini harus ada buffernya ya. Karena berarti dia yang apa datanya yang datang itu bisa nggak urut ya karena udah paket nomor 8 nomor 4 datang lagi ya berarti dia harus susun ulang kan kalau 5 6 7 8-nya dia udah nggak simpen di buffer dia nggak bisa susun ulang lagi gitu ya. Kalau yang pullback dia nggak peduli ya pokoknya apa abis pullback dia kirim data nomor 4 terus dia ngurut lagi gitu ya. Jadi kalaupun yang sebelumnya dia udah hilang ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu ada buffer memori tertentu kalau yang selective repeat harus ya karena kalau nggak nanti ada data yang apa urutannya salah gitu ya. Nah, jadi ini ada teknik-teknik yang bisa kita pilih ya untuk melakukan ARQ. Dan ketiganya itu ada keuntungan kerugiannya seperti biasa ya kalau ujian lisan biasanya ditanya, coba terangkan metode ARQ yang mana yang paling bagus. Jawabannya adalah masing-masing punya keuntungan kerugian ya. Yang apa stop and wait itu yang paling simple. Jadi kalau apa transmitter receiver kita mau simple banget ya kirim terus tunggu ACK terus kalau oke baru kirim lagi ya. Jadi dia nggak perlu punya memori, nggak perlu melakukan apa pullback itu kan semua perlu semacam logika komputasi tertentu ya untuk diterapkan. Yang stop and wait nggak perlu itu semua gitu ya. Kalau yang pullback dia lebih baik karena dia menghemat bandwidth ya, cuman waktu salah aja dia dia pullback. Sisanya kalau lancar ya dia hajar terus ya datanya. Kalau yang selective repeat lebih hemat lagi bandwidthnya, tapi bukan cuma perlu semacam mekanik untuk memahami kapan harus apa
harus repeat datanya, tetapi juga harus ada buffer untuk menyimpan supaya nanti paket datanya bisa disusun ulang gitu ya. Jadi makin bagus biasanya apa mekanismenya makin rumit dan kerumitan itu mempunyai keuntungan, tapi kerumitan itu sendiri kan cost ya. Jadi eh, di dalam desain sistem kita memang selalu melakukan kompromi. Ya. Sampai situ dulu ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Si oke? Belum, Pak. Oke, Pak. Oke, kita Thank you. lanjut ya. Nah, setelah pembahasan ARQ itu baru kelar itu masuk ke channel codingnya ya. Sebenarnya chapter yang ini urusannya itu channel coding dan channel coding itu untuk error detection dan error correction itu tadi ya. Tapi ARQ itu cuman gimana caranya meripit data yang kalau terdeteksi error ya. Nah, channel codingnya sendiri yang paling sederhana itu pakai bit parity. Ya, jadi kalau bit parity itu adalah eh, satu paket data ditambahin satu bit sehingga jumlah datanya itu di dalam satu blok data itu ganjil atau genap ya. Jadi ada yang disebut odd parity atau even parity gitu ya. Nah, dengan cara menghitung ganjil atau genap itu nanti di receiver dia bisa melakukan perhitungan yang sama lagi ya. Terus kalau ganjil atau genapnya berubah berarti di dalam proses transmisi itu ada yang salah gitu sehingga error bisa terdeteksi ya. Nah, tentu ini cara yang cukup primitif ya untuk melakukan deteksi error karena kalau misalnya kita punya jumlah nol itu genap waktu kita transmit ya, terus ada dua bit kita eh, error gitu ya. Jadi jumlah jumlah error kita bitnya yang berubah itu genap gitu ya misalnya ya. Maka kan berarti karena errornya itu saling mengcancel jadi kembali lagi paritinya jadi genap lagi ya jadi error yang semacam itu nggak terdeteksi itu kalau cuman pakai parity check kalau errornya cuma satu terus jumlahnya nolnya itu berubah dari genap jadi ganjil nah kita baru bisa detect ya tapi kalau errornya dua atau jumlah lain yang genap maka parity check itu nggak bisa mendeteksi error kita jadi error detection itu ada batasnya juga dan parity ini yang paling paling lemah gitu ya nah eh, kalau kita mau apa channel coding yang lebih kuat ya, kita harus tambahin bit yang kita tambahin itu jauh lebih banyak daripada cuma satu bit ya. Tapi ada cara-cara untuk menambahkan bit itu. Ya. Nah, efeknya apa terhadap bit error rate kita? Ini diilustrasikan oleh Sklar ya di dalam kurva bit error rate ini ya, gambar 6,9 ya. Jadi kalau kita misalnya ya ada kurva bear yang nggak pakai channel coding sama sekali ya, misalnya yang garis lurus ini ya, maka tadinya kalau kita beroperasi di titik A ya misalnya ya, oh kita tuh perlu apa power itu 8 dan untuk di power 8 ini kita punya bit error rate 10 pangkat minus 2 ya artinya dari 100 bit satu error. Tapi kalau kita pakai channel coding kita dapat kurva Baire yang garis putus-putus ini ya. Maka dengan cara apa melakukan channel coding bear kita tuh turun jadi di titik C ini. Artinya dengan power yang sama saya dapat bit error rate yang jauh lebih bagus ya 10 pangkat minus 4 artinya setiap 10.000 bit cuma satu yang salah gitu ya. Jadi efeknya channel coding itu seperti itu ya. Karena kita bisa mendeteksi dan mengoreksi error, error kita turun drastis gitu ya kalau kita melakukan channel codingnya cukup kuat gitu ya. Nah, jadi ada keuntungan semacam itu ya. Terus juga ini ada titik-titik lain kan di kurva Bear ya. Jadi kalau kalau kita pakai channel coding untuk menurunkan titik Bear kita dari A ke C ya, harga yang kita harus bayar untuk Bear yang lebih bagus itu adalah kita harus menambahkan data redundant ya ke dalam apa data yang kita kirim, yang kita transmit. Artinya kalau tadi parity bit kita nambahin satu bit ya. Tapi kalau kita mau cukup kuat channel coding kita, maka paket data kita itu separoh adalah informasi, separohnya lagi adalah untuk channel coding. Ya jadi
kita tuh kayak buang-buang bandwidth sebenarnya ya. Karena apa? Data yang kita harus kirim itu jadi dua kali lipat supaya kita bisa menghitung channel codingnya itu bisa mendeteksi error atau mengkoreksi error itu. Tapi harga yang apa harga bandwidth yang kita bayar itu untuk mengirim bit yang lebih banyak eh, membuahkan hasilnya adalah bit error rate kita lebih rendah. Ya, jadi dengan kata lain kayak kita tuh punya resource yang bisa kita pertukarkan ya. Entah itu bandwidth ya. Kalau bandwidth artinya kalau kita boroskan kita ngirim bit lebih banyak. Tapi kan power transmit itu resource juga ya, itu uang juga ya. Kita untung di power transmit karena power transmitnya bisa lebih rendah atau dengan power transmit yang sama bit error rate kita lebih rendah, tapi kita buang bandwidth gitu ya karena pakai channel coding gitu ya. Nah, ini ada di dalam ilustrasi itu ada pergeseran titik yang lain ya. Ini saya jelaskan di lecture notes ya. Pergeseran titik dari D ke E menunjukkan penurunan power yang dibutuhkan dari 14 dB menjadi 9 dB untuk mencapai bare yang sama. Ya, jadi kalau kita tadi beroperasinya kita syaratnya mau 10 pangkat minus 6 bare kita. Kalau kita nggak pakai channel coding, kita harus punya EB0 power transmit itu 14. Kalau kita pakai channel coding, kita bisa beroperasi dengan EB0-nya cuma 9 dB. Jadi lebih hemat energi, tapi kita buang bandwidth ya karena pakai channel coding. Pada kenyataannya zaman sekarang hampir semua apa sistem komunikasi digital harus pakai channel coding sih. Karena nggak bisa lagi kalau nggak pakai channel coding terlalu boros power transmitnya gitu ya. Nah, tapi artinya kita tuh ada trade off tertentu ini. Ya karena kan bandwidth kita juga ada batasnya ya. Kalau kita bandwidthnya tanpa batas ya kita kirim kirim aja ini ya, apa channel coding yang paling kuat gitu ya supaya power transmit kita serendah-rendahnya gitu. Tapi ya itu tadi ya baik power transmit maupun bandwidth kita ada batasnya. Terus kita melakukan kompromi-kompromi itu yang bisa cocok dengan apa resources yang kita punya gitu ya. Nah, perbedaan keuntungan power yang didapat melalui channel coding ini disebutnya sebagai coding gain ya. Jadi seolah-olah ada gain ya, tapi kan lucu ya kita nambahin channel coding kok kita kayak main amplifier ya ada gainnya. Nah, gainnya adalah berapa berapa banyak power yang kita hemat sebenarnya untuk mendapatkan bit error rate yang sama ya. Logikanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kalau kita ini ada pergeseran titik yang lain ya. Kalau sistem itu data rate-nya kita tingkatkan ya tanpa melakukan apa-apa. Jadi kita mau pokoknya transmit data yang lebih banyak aja ya, tapi nggak nggak mau pakai channel coding ya. Bare-nya itu bisa biasanya naik ya misalnya dari titik D ke titik F. Jadi dari D ini tadi ya kita beroperasi di 10 pangkat minus 6. Kalau kita transmit data lebih banyak gitu ya, biasanya bear kita bergerak ke titik F ini. Ya, kalau kita nggak pakai channel coding, ya, tapi begitu kita pakai channel coding, kita turun lagi ke titik E ini, ya, artinya ya channel coding jadi wajib lah sekarang ya karena kalau nggak kita nggak bisa juga punya data rate yang tinggi gitu, ya, tapi ya apa dimensi kita untuk trade off ada di power tapi ada juga di bandwidth ya. Jadi kita seperti beroperasi di komunikasi digital itu di dalam dimensi resource kita itu ya ada berbagai dimensi termasuk power transmit sama bandwidth. Terus kita atur-atur deh, tapi kita nggak bisa ya tanpa channel coding karena nanti bear kita memburuk ya. Jadi kita kayak ada tiga dimensi bear, bandwidth sama power transmit. Terus kita mau bear yang bagus, tapi bandwidth kita terbatas juga. Terus kita mau power transmit kita nggak perlu jor-joran gitu. Ya. Nah, oke. Sekarang kita baru masuk ke channel codingnya gimana cara berfungsinya ya. Itu tadi baru efeknya terhadap bit error rate sama power transmit kita kalau kita pakai channel coding. Nah, channel coding itu ya eh, cara beroperasinya seperti tabel 6.1 ini ya. Jadi kalau kita misalnya punya ini istilah yang dipakai Sklar ya, message vector ya. Jadi ada ntar ya saya buka bukunya aja ya, buku Sklar aja biar lebih clear ya, karena filenya bukan copasan. Ah,
Jadi idenya adalah sebenarnya kita tuh punya data, terus kita tambahin bit yang bukan data ya, bit redundan istilahnya ya, eh, supaya kita ada ruang tambahan ya di dalam space informasi kita. Dengan ruang tambahan itu kita bisa mengenali kalau ada apa deretan bit yang sebenarnya bukan merupakan bagian dari code word kita gitu ya. Nah ini bentar ya, saya buka buku Sklar ya supaya agak lebih jelas. Terus kalau kita lihat jadi chapter 6 ya soal channel coding itu kalau Bapak Ibu cari ya di Sklar di chapter 6. Nah ini ya. Kita coba lihat ya. eh Linear block codes ya, ini chapternya. Tadi kita udah lihat parity secara singkat ya. Ini linear block codes di sini. Jadi ada yang eh channel coding yang istilahnya linear ya, tapi ada yang sifatnya convolutional. Nanti yang convolutional itu lebih repot ya menghitungnya. Kita belajar di chapter yang berikutnya. Nah, tapi yang linear ini cukup sederhana ya karena idenya adalah saya punya bit ya, katakanlah setiap paket data kita itu setiap frame isinya 3 bit ya. Lalu kita tambahkan 3 bit lain ya. Jadi separuh-separuh ya, yang data 3 bit kita tambahin lagi bit redundant 3 bit lagi jadi total 6 bit gitu ya. Dan dengan cara demikian dari space sinyal kita kan kita sebenarnya setiap 3 bit ini cuman punya 8 kemungkinan kan 2 pangkat 3 ya. Tapi kalau kita tambahin 3 bit lagi berarti kita punya 2 pangkat 6 kemungkinan code word sebenarnya. Karena sekarang jadi lebih panjang bit data kita itu ya 2 pangkat 6 itu kan adalah 64 ya. Jadi kemungkinan code word kita ada 64, tapi kemungkinan data kita cuma ada 8. Jadi dari 64 kemungkinan code word ini kita cuma pakai 8 ini aja ya. Jadi dengan kata lain kalau ada data yang kita receive itu di luar yang 8 ini kita tahu udah pasti itu error. Ya cara trik-trik berpikirnya tuh kayak gitu. Ya, jadi makanya ada gambar yang semacam ini ya. Ada titik-titik kemungkinan code word ya yang tersebar di space tertentu. Lalu kita tuh cuman pakai sebagian aja dari kemungkinan ini ya. Jadi dari 64 itu kita pakai 8 aja misalnya. Dengan cara demikian kalau ada eh titik apa simbol 6 bit yang kita receive yang kita nggak pakai di code word kita gitu ya. Berarti kita tahu itu langsung error ya. Terus kalau titik yang kita terima itu kita tahu error, tapi kita bisa hitung jaraknya ya terhadap titik code word yang kita pakai. Terus jaraknya dekat atau lebih dekat daripada ke code word yang lain, kita bisa koreksi ya dengan probabilitas tertentu ke code word yang lebih dekat itu, maka pasti dia kemungkinannya lebih tinggi bahwa code word itu memang yang ditransmit daripada code word yang lebih jauh. Ya, jadi dengan demikian kita punya kemampuan koreksi juga ya karena ada jarak antara code word itu dengan syarat code word kita itu ditempatkannya baik-baik. Ya, jadi kalau code wordnya terlalu ngumpul deket gitu ya terus kena error dikit dia pindah ke code word lain yang kita pakai juga maka kita nggak bisa koreksi ya karena kita nggak tahu sih code word yang mana itu semuanya ngumpul di situ. Tapi kalau code word kita agak renggang yang kita pakai terus ada titik yang kita receive lebih dekat ke code word tertentu dibanding yang lain, kita bisa koreksi gitu ya. Nah, jadi idenya semacam itu aja ya, cukup simpel ya. Kalau yang linear itu kayak gitu. Ya, kita tinggal tambahin code word-nya. Terus kalau kita tambahin code word-nya, space dari code word kita bertambah. Terus kita cuma pakai sebagian sehingga redundant sebenarnya ya ada bagian dari code word itu yang tidak kita perlukan. Tetapi code word yang tidak kita perlukan itu kalau sampai terdeteksi kita jadi bisa tahu bahwa oh itu nggak dipakai berarti itu error gitu ya. Jadi logikanya sebenarnya cukup simpel. Walaupun ujung-ujungnya kita harus menghitung matematikanya tuh. Artinya si receiver dan transmitter kita harus melakukan operasi matematikanya gitu ya supaya bisa mengenali
ini tuh code word yang dipakai atau enggak ya. Tapi logikanya kenapa kita bisa mendeteksi error itu cukup simpel karena ada code word yang kita nggak pakai di dalam tabel code word kita itu ya. Nah ini kalau di ujian biasanya pertanyaannya adalah coba dong terangin kenapa channel coding itu bisa berfungsi, kenapa kita sampai bisa mendeteksi error ya. Nah lalu seberapa kuat channel coding kita ya, itu tuh kita lihat satu kriteria faktor tertentu ya, yaitu yang kita sebut Hamming distance karena eh, coding yang linear yang paling sederhana itu yang menemukan adalah Hamming ya. Jadi makanya ada kriteria ini yang disebut jarak Hamming ya, itu adalah jarak antara dua code word berbeda yang kita pakai di dalam tabel tabel data kita itu gitu ya. Jadi waktu kita atur-atur kita mau ya code word kita itu ada jarak ya. Misalnya antara U sama V ini jaraknya misalnya 5 gitu ya. Nah, kalau kalau yang di tabel 61 itu tadi ya, kalau kita lihat nih yang di tabel 61 ini jaraknya tuh 3. Karena kita lihat dari baris yang paling atas ke baris berikutnya ada 3 bit yang berubah ya. Terus baris yang kedua ke baris yang ketiga 3 bit lagi yang berubah. Nanti ada sih yang jaraknya 4, tapi yang minimal itu tuh yang menentukan seberapa kemungkinannya kalau kita itu error, terus data code word yang satu lompat sampai code word yang lain yang kepake juga. Gitu ya. Jadi kalau jarak antara code word kita itu 3 bit ya, jarak minimalnya 3 bit, maka ada kemungkinan kalau di deretan data kita salah 3 bit, kita nggak bisa mengenali lagi itu salah atau benar karena dia menempati code word yang kita pakai. Gitu. Jadi jarak itu akan menentukan seberapa mungkin kita mengenali error. Kalau jaraknya makin jauh, eh, misalnya jaraknya 5 gitu ya, berarti kalau dia apa tergeser 1 bit, 2 bit, 3 bit sampai 4 bit kita masih bisa detect tuh dia error. Tapi kalau dia lompatnya sampai 5 bit, kita kemungkinan nggak bisa tahu lagi itu error atau sebenarnya code word yang benar gitu ya. Jadi dengan kata lain kita pingin jaraknya itu gede kalau bisa. Karena dengan demikian akan menentukan kemampuan deteksi error kita. Tapi kalau jaraknya mau gede, artinya kita space-nya harus banyak ya. Artinya kita nambahin code apa bit redundannya harus nggak boleh cuma nambah 3 bit doang nih, harus tambah lebih dari itu ya. Dengan kata lain kita buang-buang bandwidthnya lebih banyak karena lebih banyak data yang kita kirim itu bitnya bukan merupakan informasi. Informasi kita kan 3 bit. Tapi bit-bit yang lain itu kita tambahkan semata-mata supaya ada jarak Hamming itu yang tambah lebar gitu, karena kalau jarak Hammingnya tambah lebar kita mendeteksi errornya jadi lebih lebih baik gitu ya. Nah itu kompromi yang bisa kita lakukan, tapi tinggal kita harus pikir ya ongkosnya kita mau bayar nggak ya buang-buang bit itu ya, dan seberapa besar keuntungan bit error rate yang kita dapatkan atau power transmit yang lebih rendah yang kita bisa dapatkan dengan buang-buang bandwidth semacam itu gitu ya. Nah, tapi kita jadi punya kriteria berpikir ya, minimal Hamming distance ini adalah yang menentukan seberapa kekuatan dari channel coding kita. Jadi misalnya di dalam ilustrasi yang ini ya, antara U sama V jaraknya 5 bit, maka kalau yang kita receive itu R1 atau R2 atau R3 gitu ya, kita masih bisa mengenali bahwa ini semua error ya. Nah, tapi kalau misalnya yang di receive R1 gitu ya, kita tuh bisa koreksi ke U karena ini jaraknya lebih dekat ke U daripada ke V. R2 juga gitu ya, karena kalau yang di receive tadi yang ditransmit U terus yang kita receive R2 kita tetap masih bisa koreksi. Tapi kalau yang ditransmit U yang di receive R3 kita udah nggak bisa koreksi lagi karena kalau kita hitung jaraknya ya kayaknya ke V lebih dekat tapi sebenarnya U yang ditransmisikan. Jadi eh, kemampuan koreksi dari Hamming code kita itu selalu lebih rendah daripada kemampuan deteksinya. Untuk kemampuan deteksi kalau minimal Hamming distance kita 5 ya, kemampuan deteksi kita 4 bit, yaitu Day-minnya itu Hamming distance-nya kurang 1. Tapi kemampuan koreksi kita adalah Day-min kurang 1/2. Ya, jadi dalam hal ini kalau 5 berarti 4
per dua, cuman dua ya ke distance-nya yang kita bisa koreksi. Kalau udah tiga, kalau kita paksa koreksi nanti salah. Ya. Nah, jadi kalau kita disodorin code ya, terus kita dikasih tahu minimal homing distance-nya berapa itu ya, maka kita langsung bisa punya bayangan seberapa kekuatan deteksi dia dan berapa banyak bit yang bisa dikoreksi gitu ya, kesalahannya. Ya. Sampai sini dulu, Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Masih aman? Nah, saya lanjut dikit lagi ya di lecture notes kita. Jadi oke, logikanya Hamming distance itu begitu, itu baik dan benar ya. Tapi supaya memudahkan perhitungan di transmitter sama receiver, kita perlu trik-trik lagi yang lain ya. Jadi pada kenyataannya menghitung code word dari apa message word yang kita kirim itu bisa dengan secara sederhana kita lakukan dengan matriks, perkalian matriks gitu. Ya, jadi ada istilahnya generator matriks ya. Misalnya untuk code yang 6,3 itu artinya informasinya panjangnya 3 bit, terus total code word-nya yang dikirim itu 6 bit, berarti ada tambahan 3 bit lagi ya. Eh, dan untuk coding yang semacam itu ada generator matriksnya seperti ini. Jadi kalau generator matriks ini kita kalikan dengan message-nya itu yang 3 bit itu kita akan mendapatkan code word-nya yang 6 bit itu gitu ya. Sehingga di transmitter secara sederhana kita bisa melakukan perkalian matriks itu ya dari apa bit informasi untuk menghasilkan code word-nya. Nanti di receiver kita bisa melakukan perkalian lagi ya dengan matriks yang diturunkan dari generator matriks ini. Jadi kalau dari generator matriks ini kita susun menjadi matriks ini ya, matriks apa parity check matrix ya H, di mana H itu adalah gabungan antara apa matriks P dengan matriks identitas ini gitu ya. Sedangkan matriks P-nya itu apa diturunkan dari generator matriks gitu ya. Terus H ini nanti kita kalikan dengan sinyal apa bit yang kita terima, maka kita bisa menghitung sesuatu yang disebut sindrom. Gitu ya. Jadi kalau sindromnya nol, artinya kita tuh menangkap code word tertentu. Ya, jadi kalau code word yang sah itu kalau kita hitung sindromnya pakai parity check matrix ini ya, pakai perkalian dengan H, kita dapat nol, artinya mungkin nggak ada error. Atau errornya sedemikian besar sehingga code word itu lompat ke code word lain yang terpakai juga gitu ya, sehingga kita nggak bisa kenali lagi errornya. Ya, jadi problemnya dengan channel coding ya adalah kalau error itu terlampau besar dia bakal gagal juga ya. Tapi kalau errornya kecil-kecil, masih lebih kecil dari minimum Hamming distance ya, dia bisa deteksi dan sampai taraf tertentu dia bisa koreksi gitu. Makanya sistem komunikasi digital kita pakai dan kita alami ya adalah dia kalau kalau masih apa errornya rendah atau noise-nya kecil ya, dia bisa koreksi terus atau kalaupun error itu terdeteksi, dia bisa pakai eh, select apa repeat request ya, minta dikirim ulang. Terus sinyal yang kita terima itu sempurna. Jadi seolah-olah jadi nggak ada error gitu ya kalau sistem komunikasi digital itu masih berfungsi. Tapi begitu gagal, begitu fail, dia langsung gagal total. Ya langsung gelap itu. TV digital kita langsung gelap begitu error itu nggak tertangani. Tapi begitu masih bisa ditangani, dia clear. Sama sekali clear kayak nggak ada error gitu ya. Karena kan semua metode error detection, error correctionnya itu jalan gitu ya. Nah, pada saat dia gagal, misalnya, maka error correction, error detectionnya itu nggak sanggup lagi mendeteksi apa kesalahan yang terjadi karena code word-nya saking banyaknya error lompat ke code word lain yang sebenarnya bisa bisa apa merupakan code word yang mungkin dipakai juga di sistem komunikasi kita gitu ya.
Nah, ini ada ilustrasi perhitungan sindromnya ya, perkalian matriksnya. Bisa dilihat contohnya ya, tapi ini perkalian matriks biasa. Cuman dari matriks parity check ini H ini dikalikan dengan apa code word yang receive code wordnya R ya, sehingga menghasilkan tertentu, pola tertentu. Ini sindromnya karena dia nggak nol berarti terdeteksi ada error gitu ya di dalam contoh yang ini. Nah, di sini ada catatan kecil ya bahwa kalau linear block codes itu ya Hamming code itu eh, block codes yang linear disebut block codes karena datanya itu biasanya menempati blok tertentu yang ada di depannya. Jadi kalau kita terima code word yang kita receive, kita selalu tahu datanya itu ada yang di depan dan di belakang itu redundant bit semua gitu ya. Bisa aja si bitnya kita selip-selipin ya, tapi biasanya sih lebih gampang kalau kita pakai blocking semacam itu ya. Jadi makanya istilahnya linear block codes gitu ya. Nah, kalau linear block codes ini kita buat sifatnya cyclical ya, dia berulang gitu ya. Ini saya kasih catatan kecil aja ya. Maka perhitungan code wordnya itu bisa dihasilkan dengan menggunakan shift register yang menghasilkan generator polinomial tertentu. Ya, ini ada bagian 67 dari buku Sklar. Kalau Bapak Ibu mau lihat detailnya bisa lihat ke sana ya. Tapi idenya sederhana aja ya. Hamming code yang sama itu dengan perkalian matriks itu bisa kita buat menjadi rangkaian shift register yang bitnya itu lewat terus shift register itu kan sederhana ya cuman menggeser satu bit terus mengalihkan menjumlahkan gitu ya jadi di dalam rangkaian digital itu dengan sangat mudah diimplementasi jauh lebih mudah daripada berusaha mengimplementasi perkalian matriks sebenarnya. Ya, jadi demi kesederhanaan implementasi di rangkaian digitalnya, kalau linear block code-nya kita buat cyclical, kita bisa pakai shift register ya untuk implementasi. Itu aja sih poinnya ya, makanya saya tulis kalimat apa catatan kecil aja. Kalau mau buat mau lihat apa shift registernya untuk generator polinomial untuk code itu bisa lihat ke buku Sklar gitu ya. Nah, block codes itu ada beberapa ya. Jadi walaupun si Sklar itu memperkenalkan yang Hamming codes ini ya karena ini yang paling sederhana yang ditemukan ya. Tapi ada yang eh, codes yang lain yang namanya Extended Golang atau BCH codes ya. Itu lebih kuat lagi gitu ya. Lalu bit error rate-nya seperti apa? Itu ada di kurva gambar 6.22 ini ya. Jadi ini secara sederhana aja kelihatan kalau Hamming codes-nya itu makin panjang ya, misalnya 7,4 artinya kan data bitnya 4 ditambahin 3 bit jadi 7 totalnya. Sama yang 11,15 ya. Ini yang lebih panjang codingnya ya, dia lebih bare-nya lebih bagus ya, lebih lebih di dalam gitu ya. Jadi dengan kata lain semakin panjang bit redundancy-nya bear kita makin bagus ya karena kemampuan error detection sama error correctionnya dia makin tinggi. Harga yang harus kita bayar adalah kita buang bandwidth untuk apa bit redundant yang lebih banyak ya. Terus kalau kita pakai coding yang model lainnya yang extended Golang ini eh, bisa lebih pendek sedikit daripada yang Hamming 31 ya tapi dia lebih kuat ya karena dia pakai apa jenis code yang berbeda. Terus yang BCH ini yang paling kuat tapi juga dia cukup panjang nih sampai 127 code word-nya gitu ya. Dia bisa cukup kuat ya. Nah, ini dengan kita punya berbagai-bagai tipe linear block codes yang bisa kita pilih, jadi kita bisa eh, memilih coding yang makin lama makin kuat. Memang dia makin panjang ya, makin panjang risikonya artinya kita buang bandwidth untuk channel coding. Tapi toh biar bagaimanapun kita nggak bisa lepas dari channel coding di sistem komunikasi digital kita ya karena kita tetap butuh melakukan deteksi error dan error correction. Dan kalau kita mau bisa menghasilkan apa eh, data yang baik, sinyalnya yang errornya rendah, kita memang harus pakai channel coding yang kuat gitu ya.
Sehingga zaman sekarang ya orang mengusahakan sih supaya bandwidthnya cukup gitu ya. Artinya kalau memang gangguan di udara itu besar dan lain sebagainya gitu ya, terus kita mau paksa sistem kita jadi generasi keempat, generasi kelima, generasi keenam ya sediain bandwidthnya yang lebih banyak ya. Makanya setiap kali kita pindah generasi itu kita menuntut bandwidth yang lebih besar ya. Itu yang jadi masalah sih karena jadi pemerintah harus meregulasi kasih bandwidthnya yang lebih besar. Bandwidth itu sendiri bukan cuman untuk transmisi datanya ya. Transmisi datanya memang kalau makin cepat juga butuh bandwidth yang lebih besar karena ada Nyquist rate, ada Shannon limit yang terkait bandwidth ya. Jadi kalau mau memang apa channel capacity-nya besar, kalau Shannon limit ya bandwidthnya harus besar. Tapi selain bandwidth buat ngelewatin data, kita perlu ada channel codingnya juga yang kadang-kadang dua kali lipat atau lebih gitu ya kalau channel codingnya kita mau kuat. Jadi biar bagaimanapun bandwidth kita harus besar zaman sekarang ya sehingga makin ke belakang sistem komunikasi generasi yang makin tinggi gitu ya, eh, tuntutan bandwidthnya juga makin rakus ya. Akibatnya banyak frekuensi yang harus dibebaskan ya atau pakai medium-medium yang apa bandwidthnya bandwidth besar ya. Fiber optik yang bandwidthnya paling besar, tapi fiber optik kan sangat terbatas karena terikat di kabel fiber optiknya. Kalau kita mau wireless, ya berarti kita harus merambah ke frekuensi-frekuensi yang lebih tinggi atau membersihkan frekuensi-frekuensi rendah secara regulasi supaya kita bisa punya potongan bandwidth yang sangat besar. Lalu seluruh kebutuhan sistem komunikasi digital kita, baik kecepatan bitrate maupun channel codingnya bisa lewat di situ. Ya. Jadi sekomplikasi itulah sistem komunikasi digital modern kita zaman sekarang. Ya, materi kita sampai di sini. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Mungkin yang terkait prakteknya kalau di industri telekomunikasi atau Sorry tadi rada iya, nggak tahu sinyal saya apa sinyal bayar. Tadi iya. frekuensi biar bandwidthnya gede kan frekuensinya eh pakai bukan pakai frekuensi tinggi, pakai frekuensi rendah ya Pak. Iya, Sebentar. jadi bandwidth kan adalah pita frekuensi yang mesti disediakan ya. Misalnya kalau untuk GSM itu 2G yang zaman dulu ya, itu bandwidthnya itu 200 kHz, jadi kecil aja dibanding misalnya 3G yang butuh 5 megahertz gitu ya. Tapi makin ke belakang butuhnya gigahertz gitu ya, 4G, 5G dan sebagainya. Jadi pitanya makin lebar. Tapi melebar itu berarti dia harus menempati posisi tertentu di pita frekuensi ya. Ke frekuensi tinggi biasanya lebih kosong ya sehingga apa? Kadang-kadang yang di frekuensi rendah nggak bisa dibersihin ya karena kan itu kayak kayak mau apa menggusur rumah ya karena kan udah ada yang mancar di situ ya. Misalnya TV kuno itu dulu makanya mau pindah ke digital tuh susah karena frekuensinya harus dibebaskan terus orang-orang yang mancar di stasiun TV analog itu harus disingkirin kemana gitu ya harus matiin dia kan gitu kan sehingga apa ada kesulitan itu membersihkan frekuensi idealnya kita adalah kalau kita mau ya kita punya satu sistem telekomunikasi aja ya terus menempati band frekuensi dari yang bisa kita untuk transmisi ya misalnya di megahertz sampai ke atas di frekuensi yang tinggi udah kita dudukin satu sistem aja gitu terus semua lewat situ ya internet lewat situ mobile communication lewat situ. Nah tapi kan nggak bisa gitu ya karena apa perkembangan teknologi kita kan sepotong-sepotong ya dari punya radio analog FM AM zaman dulu ya terus akhirnya ada WiFi 2G 3G 4G gitu ya dan berkembangnya kan bertahap. Sementara yang legacy system itu nggak bisa kita gusur gitu aja. Jadi terpaksa kalau kita kita mau apa punya potongan frekuensi yang lebih besar, merambahnya ke frekuensi-frekuensi tinggi. Tapi frekuensi tinggi itu seperti yang kita pelajari minggu lalu ada masalah karena efek terhadap redaman cuaca, hujan dan lain sebagainya dia lebih keras kenanya ya. Jadi kalau dihitung link budget dia lebih parah kenanya. Artinya power transmitnya nanti harus lebih gede di frekuensi yang tinggi itu lebih lebih kurang enak gitu. Jadi yang premium premium itu sebenarnya frekuensi yang cukup rendah sih ya yang dipakai TV ya teknologi yang udah agak lama karena
dengan frekuensinya cukup rendah, coveragenya cukup gede. Ya, problemnya dengan 5G kita zaman sekarang ya adalah karena dia main di frekuensi yang puluhan gigahertz ya, frekuensinya agak tinggi, maka kan dia menghadapi gangguan atmosferik itu lebih besar ya, gangguan yang atenuasi yang dialami. Jadi base stationnya coveragenya lebih kecil. Kalau base stationnya coveragenya lebih kecil, dia bangun base station harus lebih banyak gitu ya. Artinya investasinya lebih parah gitu. Makanya sebenarnya kalau si operator telekomunikasi itu nggak melihat bisa jualan 5G dengan cukup baik ya, dia males investasi karena artinya saya harus bangun base station banyak gitu. Padahal yang 4G aja ini belum belum balik modal gitu misalnya ya, katakanlah dia lelang frekuensinya mahal atau apa dulu gitu ya. Jadi orang enggan investasi kalau dia nggak bisa jualan ya. Dilemanya di situ tuh kalau merambah ke frekuensi yang lebih tinggi. Tadi pertanyaan Bu Belinda, kenapa ke arah yang frekuensi lebih tinggi atau lebih rendah? Karena kita mau pita frekuensi yang lebar, cuman yang rendah ini didudukin orang, jadi akhirnya kalau mau yang lebar itu kadang bergerak ke frekuensi yang lebih tinggi, sementara frekuensi yang lebih tinggi ada kerugian-kerugian lain juga. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Belinda. Iya, Pak. Tapi 5G kan maksudnya kalau orang awam bilangnya kan lebih cepat, Pak. Lebih lebih apa ya? Lebih lebih cepat sih dibandingkan yang 3G misalnya sinyalnya kayak gitu kan lebih transfer datanya dan lain-lain gitu. Iya, lebih cepat itu memang bahasa bahasa orang awam ya, padahal kan 5G bukan mobil ya, jadi kecepatannya bukan kmh ya, kecepatannya bitrate. Bitrate itu kan eh, bit per second ya, berapa bps, dan apa data rate itu tergantung Nyquist rate atau Shannon limit, artinya makin tinggi data rate yang kita inginkan, bandwidthnya yang tersedia harus gede. Berarti frekuensi yang diduduki juga jadi lebih besar. Itu masalahnya sih, Bu. Oke, Pak Ihan, thank you. Hmm. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mungkin terkait yang hal yang praktis supaya apa yang teoritis itu bisa dipakai juga untuk memahami praktek-praktek di industri. Mungkin kalau buat orang awam yang terjadi adalah kita taunya 5G terus dikorupsi gitu ya. Kenapa? Karena begitu bergeser ke 5G kita harus investasi. Masalahnya harus bangun apa base station baru, harus lelang frekuensi dan lain sebagainya. Dan di dalam transaksi-transaksi itu kalau kita melakukannya kotor, banyak peluang untuk apa memeras operator ya. Dalam hal ini yang waktu kita korupsi 5G itu kalau Bapak Ibu baca berita-beritanya adalah yang diperas operator tuh untuk bayar supaya bisa mengoperasikan di apa di teknologi yang baru, mereka dipaksa bayar uang-uang pelicin yang bukan apa masuk kas negara karena lelang frekuensi atau apa ya, tapi uang bawah meja. Terus operator kadang-kadang terdesak karena kalau dia nggak mengadopsi teknologi yang baru, dia takut bisa kalah sama kompetitornya ya. Tapi buah si malakamanya adalah kalau dia mau masuk dia diperas ya. Sehingga apa pemerintah yang semacam itu ya juga menghambat perkembangan teknologi sih sebenarnya. Jadi sekarang jadi orang males juga kali ngomong-ngomong 5G atau apa ya, karena yang ada adalah oh nanti yang terjadi kalau dari sisi operator kita diperas lagi gitu misalnya ya. Jadi problemnya bukan cuma teknikal ya, ada problem-problem birokrasi dan regulasi juga yang harus diselesaikan sehingga di kita juga ada kuliah regulasi telekomunikasi ya supaya kita tuh nggak naif saja ya bahwa cuman apa technical problems yang kita harus selesaikan, banyak lagi non technical problems juga yang harus menjadi pergulatan kita kalau sebagai negara kita mau maju gitu. Di situ problemnya kita sih. Ya. Oke, tapi waktu kita udah lama lewat, jadi kita sampai di sini aja. Thank you Bapak Ibu yang udah tune in. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn. Dan Bapak Ibu jangan lupa ngerjain video kritiknya ya supaya mencicil belajar. Terus bisa ada kelompok lain juga yang menyimak dan mengkritisi. Thank you Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat malam.